Kata Nabi SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Kata Nabi SAW, apa yang aku larang, maka jauhilah larangan tersebut. Kata para ulama kita, bentuk ketaatan kepada Nabi itu bukan sekedar kita mengindahkan perintah Nabi. Nabi nyuruh kita sholat misalnya, kita sholat. Betul, itu bagian dari kita mengindahkan, mengamini perintah Nabi. Itu bentuk ketaatan kepada Nabi. Tapi ingat jamaah sekalian, ketaatan kepada Nabi itu bukan sekedar kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi, tapi juga mencakup, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Itu termasuk bentuk ketaatan kita kepada Nabi SAW. Makanya kata para ulama kita, adalah bentuk ketaatan kepada Nabi menjauhkan diri kita dari sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Itu adalah ketaatan. Dan kata Nabi di dalam hadis yang lain, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, kata Nabi, pasti masuk surga kecuali yang nggak mau. Sahabat yang dengar hadis ini jamaah sekalian itu kebingungan. Ya Rasulullah, emang ada orang yang nggak mau masuk surga? Kata Nabi, ada. Siapa itu? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, mereka inilah yang masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang menyelisihi perintahku, termasuk menyelisihi perintah Nabi adalah tidak taat kepada Nabi. Nabi melarang kita untuk melakukan ini, malah justru kita melakukannya. Ini bentuk ketidaktaatan kita kepada Nabi. Ini bentuk kita menyelisihi perintah Nabi. Maka siapa yang ingin masuk surga, taatlah kepada Nabi. Bukan saja melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi, tapi kita berusaha menjaga diri kita dari perkara yang dilarang oleh Nabi. Itu termasuk ketaatan kepada Nabi. Nah, kata para ulama kita, adapun larangan Nabi itu ada dua. Pertama, kata para ulama kita, an-nahyu minan Nabi. Jadi larangan dari Nabi itu ada dua. Ada larangannya sifatnya man'ut tahrim. Jadi larangan tersebut benar-benar haram, ya, nggak boleh kita lakukan karena konsekuensinya adalah berdosa. Makanya kata para ulama kita, man'ut tahrim, larangan yang berkonsekuensi kepada keharaman. Yang kedua, ada larangan dari Nabi yang sifatnya man'ul karohah, larangan yang bersifat makruh. Contohnya apa? Contohnya misalnya adalah makan bawang, yang dimana dari hadis tersebut dikiaskan oleh sebagian para ulama kita, terutama ulama-ulama kontemporer, memakruhkan rokok. Memakruhkan apa? Rokok. Kenapa? Karena rokok dan bawang itu sama-sama berkonsekuensi kepada, mohon maaf, bau mulut. Orang kalau banyak makan bawang, itu mulutnya bau. Apalagi sudah deket-deket sholat, termasuk mudut. Makanya para ulama kita tidak mengharamkan, tapi memakruhkan, ya. Sebagian ulama kita, terutama ulama-ulama kontemporer. Kenapa? Karena ini efeknya kepada bau mulut sama seperti bawang. Fajtanibuhu, kata Nabi SAW, jauhilah. Kalau larangan yang sifatnya haram, kita harus totalitas, benar-benar jauhi, nggak boleh setengah-setengah. Kalau yang larangan makruh tadi, ya sesuai dengan definisi makruh. Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, tapi kalau dikerjakan ya nggak dapat apa-apa, nggak ada konsekuensi dosa. Beda dengan haram. Ya. Kalau dikerjakan itu berdosa, kalau ditinggalkan itu